Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azzakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang cerah ini, hari Jumat tanggal 20 Sya'ban 1442 Hijriah, kembali kita dimudahkan langkah kita ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah yang merupakan miftah al-yaum atau kunci keberkahan hari seorang hamba. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, yaitu sebuah kitab yang menjelaskan keyakinan yang benar, keyakinan at-Taifah, golongan yang ditolong dan selamat yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terambil akidah ini atau keyakinan ini dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala yang wafat tahun 1377 Hijriah. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah menyampaikan uraian beliau sampai di soal yang ke-23. Kita akan masuk ke soal yang berikutnya, yaitu pertanyaan ke-24. Ya, pertanyaan yang ke-24. Ma dalilu istiratil ikhlas minal kitabi was sunnah? Ma dalilu istiratil ikhlas minal kitabi was sunnah? Ya, apa dalil disyaratkannya keikhlasan dalam mengucap kalimat la ilaha illallah, yang mana dalil tersebut dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ya, ini kembali kepada apa yang kita fahami bahwasanya syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7 atau 8. Satu di antaranya adalah ikhlas. Ya, orang yang mengucapkannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab yang lain. Nah, apa dalilnya? Dijelaskan oleh beliau, qala Allah taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahid dinul khalis. Ya, qala Allah taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala lillahid dinul khalis. Ya, ingatlah, ya, ala ingatlah, lillahid dinul khalis, milik Allah lah agama yang khalis, agama yang ikhlas. Ya, ikhlas artinya tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Ya, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin
bahwasanya makna al-ikhlas tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah, mensucikan, menjernihkan hati dari segala keinginan, maksudnya dalam beribadah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin, makna al-ikhlas adalah ya, jadi kata beliau, makna al-ikhlas tasfiyatul qalbi, ya, mensucikan, menjernihkan hati, min iradati ghairillah, dari keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan hati kita dari keinginan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu beliau, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam muhadarah beliau menyebutkan sebuah bait, ya, menyebutkan sebuah bait, ikhlasuna, ya, tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Bisa mengikuti, ya. Jadi ada bait yang berbunyi ikhlasuna tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah fahdhar ya fatin. Saya ulangi, ikhlasuna tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah fahdhar ya fatin. Ya, artinya adalah keikhlasan kita adalah pensucian hati, penjernihan hati, min iradati ghairillah, dari keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahdhar ya fatin, maka berhati-hatilah ya fatin, wahai orang yang cerdas. Ya. Keikhlasan kami, ini bait syairnya, ya, artinya, ya, adalah penjernihan hati dari keinginan kepada selain Allah. Fahdhar ya fatin, maka berhati-hatilah wahai orang yang cerdas. Nah, kemudian disebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, ala lillahid dinul khalis, ya, ingatlah milik Allah lah ad-dinul khalis, agama yang ikhlas. Karena itu dalam Islam kita hanya menyembah kepada Rabb yang satu, qul huwallahu ahad. Kita hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla dan bukan kepada yang lain. Ya. Kalau kita perhatikan agama-agama yang lain menyembah lebih dari satu Tuhan, maka dalam Islam menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, al-ilahul wahid, al-qahar, la ilaha illallah. Hanya kepada Allah kita menyembah. Nah, ini ciri agama Islam, ya, agama yang khalis, agama yang murni, bersih dari segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di Az-Zumar ayat yang kedua ini, ayat yang pertama kita bisa kasih garis, ya, pakai pensil itu di kata-kata atau lafaz al-khalis. Al-khalis, ya, agama yang ikhlas, agama yang murni, bersih dari segala macam bentuk kesyirikan. Lalu di ayat yang kedua surah Az-Zumar, yang pertama itu ayat yang ketiga, ya, yang kedua ayat yang kedua, ya, di sini di kitab Arabiknya ada kesalahan cetaknya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ya, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama baginya. Saya ulangi di terjemahnya sini, ya. Semestinya Az-Zumar ayat kedua, dua-duanya, ya, baik yang pertama maupun yang kedua. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ya, maka sembahlah kepada Allah mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama baginya. Ya, di sini bisa kita kasih garis bawah, mukhlishan, dengan mengikhlaskan agama baginya. Nah, jelas sekali kaitan dalil ini dengan pertanyaan tentang disyaratkannya keikhlasan, ya, dalam la ilaha illallah. Ya. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW menyatakan, as'adun nas bi syafaati, as'adun nas bi syafaati, ya, manusia yang paling berbahagia bi syafaati, dengan syafaatku kelak,
Man qala, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah khalisan min qalbih, orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Ya, sini bisa kita kasih garis bawah khalisan. Jadi Nabi SAW tidak mencukupkan pada kata man qala la ilaha illallah, tapi di situ ada syarat khalisan, dengan mengikhlaskan pengucapan kalimat tersebut, maksudnya min qalbihi, dari lubuk hatinya. Ya, ini menunjukkan ada yang mengucap la ilaha illallah bukan karena ikhlas, ya, semata-mata di lisan dan tidak ada dalam hatinya keikhlasan dalam mengucapkannya. Dia hanya semata-mata lisan, tidak ditunjukkan oleh hatinya. Namun seorang mukmin dia mengucap kalimat tersebut, hatinya ikhlas dalam mengucapkannya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dalam Kitabul Ilmi dan juga Kitab Ar-Riqaq, ya, dan juga riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah dalam Al-Musnad. Ya, ini jelas sekali, ya, menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin dalil-dalil tersebut akan disyaratkannya ikhlas dalam mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan ini tentu kita harapkan jemaah sekalian, syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat. Ya, syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang salah satu syaratnya itu adalah orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Kemudian di lain hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna Allah Taala harrama 'alan nar. Ya, sesungguhnya Allah Taala mengharamkan, ya, maksudnya seorang hamba atas api neraka. Man qala la ilaha illallah, orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yang dia menginginkan, mengharapkan. Ya, yabtaghi itu masdarnya adalah atau kata dasarnya al-ibtigha. Yabtaghi kata dasarnya atau masdarnya al-ibtigha. Nah, kata beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-ibtigha itulah al-ikhlas. Al-ibtigha yabtaghi itulah terambil darinya ikhlas. Ya. Mengharapkan apa? Bidzalika wajhallah, dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala? Artinya dia mengharapkan pahala yang terbaik di sisi Allah, di antaranya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Orang-orang yang beriman akan dimudahkan, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah ketika itu ya berkilauan, bercahaya, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Lalu yang kedua yaitu ketika di surga, ya, alal araiki yanzurun, ya, mereka di atas dipan-dipan, ya, ahli surga itu yanzurun, mereka memandang. Ya, ada yang menafsirkan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana memandang kepada wajah Allah ini adalah nikmat yang tertinggi yang didapatkan oleh ahli surga. Ya, mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud di sini adalah dia ikhlas, ya, di dalam ibadahnya, dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan pahala darinya, dia mengharapkan terselamatkan dari siksa api neraka, dia mengharapkan surganya. Ya, ini semua termasuk kandungan dari keikhlasan seorang hamba dalam beramal dan tidak bertentangan dengan keikhlasan. Ya, jadi kita beramal, salah satu tujuannya mengharapkan wajah Allah, kemudian juga mengharapkan surganya dan takut dari siksa api nerakanya. Ya, jadi kaitannya dengan bab kita adalah ya betaghi, artinya dia ikhlas di dalam mengucap kalimat la ilaha illallah. Al-ibtigha huwal ikhlas. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad dari sahabat Itsban bin Malik. Bisa kita lihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari bab al-masajid, ya, subbab al-masajid fil buyut. Ya, juga Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Baik. Sampai di situ ya penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Insyaallah bisa difahami. Baik, kita lanjutkan kepada soal yang berikutnya. Ya, soal yang ke-25. Ma dalilu as-sidqi minal kitabi was sunnah? Ya, apa dalil diharuskannya sikap
as-sidq, ya, sikap tulus, ya, sikap jujur, sikap benar dalam mengucap la ilaha illallah, yang mana dalil tersebut dari Alkitab yaitu Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Ya, as-sidq telah kita jelaskan, yaitu maknanya kejujuran dalam mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya, apa dalilnya? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama sampai yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nas, ya, apakah manusia itu menyangka ayyutraku ayyaqulu amanna, bahwasanya mereka akan ditinggalkan begitu saja untuk mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Ya, amanna, kata amanna atau lafaz amanna menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin, iman di sini adalah qaul la ilaha illallah. Kita bisa kasih garis bawah amanna, ya, iman yang dimaksudkan di sini adalah ucapan la ilaha illallah. Wahum la yuftanun, ya, sedangkan mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, ya, dan sungguh atau padahal sungguh kami telah menguji alladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamannallah, maka benar-benar, ya, di situ ada lam fala ya, lam itu lam taukid, kemudian nunnya nun taukid, ya, di sini ditekankan dua, ya, dengan huruf lam dan huruf nun taukid. Maka benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui alladzina shadaqu, siapa yang jujur dalam imannya, wala ya'lamannal kadzibin, dan sungguh Allah benar-benar akan mengetahui al-kadzibin, siapa orang-orang yang berdusta, yang hanya pengucapannya kami beriman, kami mengucap la ilaha illallah, tapi tidak demikian, hatinya tidak demikian. Akan nyata hal tersebut dengan ujian. Ya, Allah Maha tahu, ya ikhwan fiddin azakumullah, akhwati fillah. Allah Maha tahu apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Ya, meskipun tanpa ujian tersebut Allah Maha tahu hamba tersebut akan berhasil atau tidaknya. Namun sunnatullah dalam kehidupan ada yang namanya ujian, ada yang namanya cobaan, ada yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui seorang hamba tersebut jujur dalam imannya atau tidak. Ya, karena itu ada kesabaran, ya, di dalam ketaatan, kesabaran dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran di dalam menghadapi musibah dan sebagainya. Para nabi dan rasul mereka adalah orang-orang yang paling tinggi ujiannya. Ya, paling berat ujiannya para nabi dan para rasul, kemudian yang semisal dengan mereka atau setelah mereka, kemudian yang semisal atau setelah mereka. Nah, ya, di sini yang bisa kita garis bawahi yaitu kata atau lafaz sodaku. Ya, fala ya'lamannallahu alladzina sodaku. Ya, maka benar-benar Allah akan mengetahui siapa yang sodaku, siapa orang-orang yang benar, yang jujur. Sodaku. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah benar-benar akan mengetahui siapa yang berdusta. Inilah faedahnya ujian dalam kehidupan. Kapan tidak ada ujian? Nanti kalau sudah seseorang itu dimasukkan ke dalam al-jannah, ke dalam surga, baru tidak ada ujian lagi. Tapi di dunia mesti ada yang namanya ujian. Salah satu bentuk ujian adalah sholat 5 waktu. Ini contoh yang paling mudah, sholat 5 waktu. Seseorang diuji apakah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankannya atau menyia-nyiakannya. Contoh yang lain, insya Allah dalam waktu dekat, beberapa hari ke depan, insya Allah datang bulan Ramadan. Ya, ini juga bentuk ujian bagi diri seorang hamba, apakah dia taat kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, ataukah dia mengedepankan hawa nafsunya. Dan sekian banyak, ya, contoh yang lain yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan ujian dalam kehidupan ini akan menguji siapa yang shadiq, siapa yang jujur dalam la ilaha illallah, dan siapa yang kadzib atau dusta dalam pengakuannya. Ya,
Pada hadis yang pertama ya ikhwan fillah azakumullah, ini merupakan hadis yang lengkapnya itu dari riwayat Anas bin Malik. Kita lihat di footnote bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Mu'ad, ya sahabat Mu'ad ini sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafatnya dalam musibah taun, ya wabah taun, yaitu Mu'ad wafat ya ketika itu di Syam. Usianya masih muda sekali, kurang lebih 30-an. Tetapi beliau seorang yang alim, ya termasuk ulamanya sahabat, ya orang yang paling tahu tentang al-halal dan al-haram dari umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ketika itu beliau dibonceng di atas hewan tunggangan beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Mu'ad bin Jabal. Mu'ad menjawab, labbaika wa sa'daik, kusambut panggilanmu ya Allah, kusambut panggilanmu ya Rasul dengan penuh kebahagiaan. Qala ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, ya, sampai 3 kali. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min ahadin, tidak ada seorang pun, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbih, ya dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan jujur dari hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan hamba tersebut dari siksa api neraka. Masya Allah, mengucap bersaksi 2 kalimat syahadat sidqan min qalbih, jujur dari hatinya, ya karena itu orang yang mengucap dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan syarat-syaratnya jemaah sekalian, ini insya Allah akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga, diharamkan dari siksa api neraka. Tentu ditambah amal. Ditambah apa? Amalan. Ya, amalannya apa? Di antaranya adalah rukun Islam yang 5. Ya, dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ditambah dia menjauhi al-kabair, terutama dosa-dosa besar, maka orang yang demikian insyaallah taala akan diharamkan dari siksa api neraka. Kemudian sahabat Mu'ad bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala ukhbirun nas fayastabshiru, bolehkah aku menyampaikan kabar ini kepada manusia, ya supaya mereka bergembira? Kenapa? Karena syaratnya begitu gamblang jamaah sekalian. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jujur dari hatinya, diharamkan dari api neraka. Ini kan kabar gembira. Nah, maka Mu'ad tanya, boleh nggak ya Rasul aku sampaikan kabar ini? Kenapa Mu'ad bertanya seperti itu? Karena tidak ada orang lain yang mendengar. Yang dibonceng hanya Mu'ad bin Jabal, sahabat yang lain tidak ada yang mendengar. Nah, Mu'ad merasa ini sebuah ilmu, sebuah nasihat yang sangat luar biasa, kabar gembira. Boleh nggak ya Rasul aku kabarkan kepada yang lain yang belum mendengar? Maka Nabi SAW khawatir, ya beliau bersabda, idzan yattakilu, nanti mereka akan bergantung. Ya maksudnya hanya menggantungkan, ya dengan 2 kalimat syahadat tersebut dan tidak beramal. Ya maksudnya beliau, aku khawatir nanti kamu sampaikan mereka nggak mau beramal. Namun Mu'ad disebutkan akhbara 'inda mautihi ta'atsuman. Mu'ad tetap mengabarkan ketika menjelang wafatnya. Jadi setelah mendengar Nabi SAW melarang hal tersebut, tidak disampaikan oleh Mu'ad. Menjelang wafatnya, Nabi SAW sudah wafat. Ya, menjelang wafatnya Mu'ad menyampaikan. Khawatir apa? Khawatir berdosa. Khawatir berdosa menyembunyikan ilmu, menyembunyikan sesuatu. Takut disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal sebelum wafatnya. Ya, sebelum itu nggak disampaikan, sampai menjelang wafat baru disampaikan. Karena tidak ada lagi jalan untuk menyampaikan kabar gembira ini kecuali dari diri Mu'ad. Ya, mungkin Mu'ad berpikir kalau saya nggak menyampaikan sementara ajal sudah mau menjemputku, maka kabar ini mungkin tidak akan diketahui oleh sahabat yang lain atau umat Nabi SAW secara keumuman. Maka beliau pun memberanikan diri menyampaikan. Dan kalau kita perhatikan lafaz Nabi SAW, idzan yattakilu, nanti mereka akan bergantung. Ini bukan larangan yang sifatnya diharamkan, tetapi sifatnya kekhawatiran, ya, kekhawatiran dari Nabi SAW
nanti umat beliau akan bergantung dan tidak beramal. Ya, ini bisa kita lihat dalam Sahih Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi, bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin. Ya, dalam Kitabul Ilmi bab tentang orang yang mengkhususkan ilmu pada satu kaum dan tidak kepada yang lainnya. Bab man khassa bil ilmi, orang yang mengkhususkan ilmu pada satu kaum duna qaumin, dan bukan kepada yang lainnya. Ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, beliau pernah menyatakan minal ilmi ya ma yambaghi ikhfa'uhu. Ya, ada sebagian dari ilmu itu yang layak untuk tidak ditampakkan. Ya, maksudnya itu kalau kita menyampaikan ilmu itu melihat-lihat dulu jemaah sekalian. Melihat-lihat dulu apakah ini sudah kemungkinan akan besar manfaatnya, apakah kira-kira tidak disalahfahami nanti, gitu ya. Saya ulangi, minal ilmi, ada di antara ilmu itu yang bagi ikhfa'uhu, ada yang selayaknya untuk tidak ditampakkan. Bukan berarti disembunyikan, tetapi ada ya mereka yang bisa memahami, ada yang belum saatnya. Ini mungkin kaitannya dengan media sosial jemaah sekalian ya. Jadi tidak semua yang kita dengar, yang kita pahami itu langsung di ini. Ini perhatikan dulu. Perhatikan dulu apakah kira-kira ya yang kita share kontennya tersebut bermanfaat, ya, mudah difahami, ini pertimbangkan dahulu. Ya, jadi kata beliau termasuk di antara ilmu apa yang layak untuk disamarkan, tidak ditampakkan. Baik. Ya, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Mu'ad, walam yudhkar sidqan atau walam yadhkur sidqan kitabal iman. Ya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa penyebutan lafaz sidqan. Nah, kemudian dalil yang lain yaitu waqala lil a'rabi, kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui. Ya, orang Arab Badui ini biasanya orang yang dari daerah pedalaman jamaah sekalian, ya, datangnya itu sesekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin bertanya sesuatu atau ingin menyampaikan sesuatu. Orangnya apa adanya, lugas, penyampaiannya itu tidak ini langsung apa adanya, sehingga kalau orang tidak memahami mungkin dikira orang Arab Badui tersebut seorang yang keras atau bagaimana. Ya, memang keras orangnya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat paham, apalagi kecilnya beliau di daerah pedesaannya, sangat paham karakternya orang Arab Badui. Ya, kadang dari jauh itu sudah bersuara keras ya ketika mencari seseorang. Ya, ini orang Arab Badui. Nah, para sahabat itu suka kalau ada orang Arab Badui datang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah permasalahan, para sahabat senang. Kenapa? Karena para sahabat kadang-kadang sungkan ya untuk menanyakan perkara-perkara tertentu. Nah, ketika ada orang asing datang tanya, sahabat dapat faedah, dapat manfaat. Ini ada kisah bagaimana seorang Arab Badui alladzi 'allamahu syara'i'al Islam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada beliau itu, orang Arab Badui tadi, syariat Islam. Ya, kemudian orang Arab Badui tadi menjawab, ya, ini seingat saya orang Arab Badui tersebut ya tanya, tunjukkan kepadaku ya sebuah amalan, ya dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah, ya tunjukkan kepadaku ya Rasul satu amalan, kalau aku melaksanakannya aku pasti akan masuk surga. Ya, simpel ya pertanyaannya, karena dia enggak setiap hari bersama Nabi SAW, ya datang untuk satu pertanyaan yang besar. Ya, jadi istilahnya itu enggak kepingin detailnya tapi globalnya. Datang langsung pulang lagi, ya Rasul tunjukkan kepadaku amalan yang bisa aku amalkan, dengannya aku masuk surga. Ya, gamblang sekali. Lalu Nabi SAW bersabda dalam riwayat tersebut, yaitu engkau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, engkau membayarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Ya, dalam riwayat tersebut tidak disebutkan tentang haji. Ya, entah karena beliau melihat orang ini mungkin belum mampu untuk haji atau sebab lain, tapi sampai Ramadan. Nah, setelah mendengar itu, sahabat ini, orang Arab Badui ini bilang, wallahi la azidu 'alaiha wa la anqus. Ya, demi Allah, aku enggak akan nambah dan enggak akan ngurangi. Ini
ke polosan orang Arab Badui ya. Aku nggak akan nambah, nggak akan ngurangi. Wis apa kata Nabi SAW tadi, tak penuhi. Aku nggak mau nambah, nggak mau ngurangi. Lalu dia pun pulang ya apa adanya orang Arab Badui. Lalu Nabi SAW bersabda kepada para sahabat yang lain, aflaha in sodako, akan beruntunglah dia kalau dia jujur. Pasti orang itu beruntung, sukses dunia akhirat in sodako kalau dia jujur. Jujur itu maksudnya melaksanakan ucapannya tadi, tidak mau nambah, tidak mau kurangi. Berarti dia mencukupkan pada hal-hal yang apa? Yang wajib. Ya, jadi untuk masuk ke dalam surga jemaah sekalian, mencukupkan pada hal yang wajib saja, itu saja sudah insya Allah dimudahkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Apalagi ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Ya, yang sunnah-sunnah tentu manfaatnya apa? Meninggikan derajat, mendatangkan cintanya Allah kepada hamba tersebut, melengkapi mungkin ada yang kurang-kurang dari wajibnya. Tapi wajib saja kalau dia maksimal ya, mendirikan sholat benar-benar sholatnya itu iqamatus sholat, puasanya benar-benar puasa, zakatnya benar-benar zakatnya, dan semuanya dipenuhi. Ya, itu saja sudah merupakan standar seseorang masuk ke dalam surga berdasarkan hadis ini. Ya, tentu kita sebagai penuntut ilmu ingin lebih dari itu, maka kita tambah dengan yang an-nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, dengan apa-apa yang dianjurkan, ya, yang melebihi dari hal yang wajib tadi demi meraih keutamaan lebih. Tapi orang Arab Badui ini rupanya ingin mencukupkan pada yang wajib saja, dan itu pun Nabi SAW memberikan sabdanya, aflaha in sodako, sungguh dia akan beruntung in sodako kalau dia jujur. Ya. Ya, dalam riwayat yang lain ya ada kisah orang Arab Badui juga, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang Arab Baduinya pulang, maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza, barang siapa yang ingin melihat salah satu calon penghuni surga, hendaknya dia melihat kepada orang Arab Badui tadi. Ya, itu hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Orangnya nggak dengar, tapi beliau bersabda kepada para sahabat yang ingin tahu calon ahli surga orang tadi. Ini masih hidup sudah disabdakan masuk surga. Ya, ini karena apa? Karena kejujuran, azam, tekad hatinya untuk melaksanakan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jarang ketemu, sekali ketemu tanya, dijelaskan, dan dia punya tekad melaksanakannya. Ya, seperti itu ya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, kaitannya dengan pertanyaan kita yaitu aflaha in sodako. Ini bisa kita garis bawah, in sodako, kalau dia jujur. Kalau dia jujur, ya termasuk di dalamnya dalam pengucapan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian pada hadis yang sebelumnya sidqan, ketemu ya, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi. Ketemu ya kata sidqan, itu dikasih garis bawah. Ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, sidqan di sini merupakan qaidan, ya merupakan ikatan, ya maksudnya merupakan ketentuan atau syarat, ya ketentuan atau syarat, ya sidqan. Ya sebagaimana juga hadis yang terakhir, aflaha in sodak. Ya, in sodak ini merupakan qaid atau ikatan atau syarat. Dia beruntung kalau jujur, kalau melakukan. Kalau enggak melakukan berarti tidak beruntung kan gitu ya. Beruntung kalau melakukan. Nah, maka as-sidq, jujur ini merupakan syarat, ya dalam hal ini adalah la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan ya jamaah sekalian. Mudah-mudahan bisa difahami soal yang ke-25. Kita lanjutkan ke soal yang ke-26. Ya, soal yang ke-26. Ma dalilu istiratil mahabbah minal kitabi was sunnah. Ya, ma dalilu istiratil mahabbah minal kitabi was sunnah. Ya, apa dalil disyaratkannya mahabbah, cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil disyaratkannya mahabbah? Maksudnya cintanya hamba kepada Allah dalam mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya, cintanya hamba kepada kalimat tersebut minal kitabi was sunnah, dari dalil Quran maupun sunnah.
Ya, disebutkan di antaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, barang siapa di antara kalian yang keluar dari agamanya, murtad dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum, yang mana Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita kasih garis bawah, wa yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya sifat ya orang yang beriman, mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ahli tauhid, mereka cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Ya, karena bisa jadi orang mengucap tapi tidak mencintai kalimat tersebut. Ya, bisa jadi orang mengucap la ilaha illallah tapi tidak ada cinta dalam hatinya, sekedar pengucapan. Tapi orang yang beriman, mereka mengucap dan mencintai kalimat tersebut. Baik. Kemudian yang kedua yaitu dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun, ada 3 hal, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, barang siapa yang ada padanya maka orang tersebut akan merasakan manisnya keimanan. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, itu agar Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Kita kasih garis bawah, ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih dicintai oleh hamba tersebut dari selain keduanya. Ya, jadi lebih dia cintai dari dirinya, dari keluarganya, dari dunia seisinya. Jadi yang dia cintai pertama Allah, kemudian yang kedua Rasulnya, baru yang lain. Wa an yuhibba al-mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, di antara indikasi kelezatan iman yaitu dia ya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sebab yang lain. Apa karena sebab yang lain? Ya misalnya orang tersebut memiliki harta berlebih, orang tersebut memiliki kekuasaan, maka dia dekat kepadanya. Ini bukan karena Allah, tapi karena Allah dia mencintai orang tersebut karena dia ahlul iman, dia orang yang beramal soleh, orang yang bertakwa, maka dia mencintai saudaranya tersebut. Ini namanya al-mahabbah fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'udha fil kufri, ya dia enggan untuk kembali kepada jurang kekufuran. Ba'da id anqadhahu Allah minhu, setelah Allah selamatkan dirinya dari kekufuran tersebut. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia tidak ingin, dia benci, dia tidak mau kalau dicampakkan ke dalam api neraka. Ya, jadi kaitannya hadis ini pada lafaz yang pertama, ahabba ilaihi mimma siwahuma, dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya. Baik. Ya, tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya cukup wadih insyaallah. Kemudian di pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang ke-27. Ya mungkin ada pertanyaan ya, bagaimana kita itu cinta kepada kalimat la ilaha illallah, bagaimana kita cinta kepada Allah, bagaimana menumbuhkan hal tersebut jemaah sekalian. Ya di antaranya kita harus menyadari ya bahwasanya segala hal yang kita dapatkan di dunia ini berupa kenikmatan, berupa kemudahan adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang kalau diberi sesuatu dia mesti ingat, ya, fulan pernah memberiku sesuatu, memberi hadiah, dia ingat sekali. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, ya, Allah beri kita nafas, Allah berikan kita mata, Allah berikan kepada kita pendengaran, Allah berikan kepada kita keamanan. Ya, Masya Allah, berpuluh-puluh tahun sampai sekarang kita diberikan rasa aman, diberikan juga nikmat keluarga, diberikan juga nikmat ya harta, ya meskipun beragam keadaannya. Kemudian juga diberikan kepada kita nikmat ya kemudahan untuk ibadah. Nah, ini juga nikmat jemaah sekalian, bisa sholat, bisa pengajian dengan tenang, Masya Allah.
dengan rasa aman. Ya, termasuk juga nikmat yang terbesar adalah hidayah, ya, nikmat taufik. Ya, maka sudah selayaknya seorang hamba mencintai yang maha menganugerahkan. Dialah Al-Mun'im. Allah Al-Mun'im yang maha memberikan anugerah. Allah yang maha memberikan nikmat. Karena itu seorang hamba dia pasti mencintai Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba yang beriman, dia cintanya yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kepada Rasulnya. Kenapa kepada Rasul? Karena melalui jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui tentang Islam, kita mengetahui tentang Al-Qur'an, kita mengetahui tentang bagaimana tata caranya sholat dan seterusnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan satu soal lagi, yaitu soal yang ke-27 jamaah sekalian. Ma dalilu al-muwalah lillah wal mu'ada li ajlih. Ya. Apa dalil sikap al-muwalah, sikap loyalitas, wal mu'adah, sikap antipati, li ajlihi, ya, dalam bahasa agamanya al-wala wal bara, ya, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil al-muwala lillah wal mu'ada li ajli. Nah, soal yang 26, ya, kemudian soal yang sebelumnya sampai soal yang ke-20, ya, jadi soal yang ke-20 sampai ke-26 ini merupakan syarat-syarat dari la ilaha illallah. Ya, yang mana kita ketahui ada 7 syaratnya. Nah, soal yang ke-27 ini merupakan pelengkap. Ya, jadi kalau bahasanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, tabi'ah li aslil mahabbah. Soal yang ke-27 ini ngikut kepada soal yang sebelumnya, yaitu soal ke-26. Orang yang cinta kepada Allah, kepada kalimat la ilaha illallah, maka sudah semestinya dia cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, soal yang ke-27 ini melengkapi soal yang ke-26. Soal yang ke-26 tentang apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada la ilaha illallah. Nah, konsekuensi dari cinta kepada Allah itu apa jamaah sekalian? Konsekuensinya adalah kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan siapa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai, misalnya apa? Allah memerintahkan sholat, berarti Allah cinta dengan sholat, kita harus sholat. Siapa yang dicintai oleh Allah, berarti orang yang dicintai oleh Allah diantaranya orang yang beriman, berarti kita harus cinta kepada orang yang beriman. Allah cinta kepada para nabi dan rasul, kita cinta kepada para nabi dan rasul. Saya ulangi, konsekuensinya kita mencintai apa dan siapa yang dicintai oleh Allah. Lalu yang kedua, membenci, bersikap bara, berlepas diri dari apa dan siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya apa yang diharamkan oleh Allah? Kesyirikan, nifaq, ya, kemudian juga al-kabair. Ini hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dibenci oleh Allah? Di antaranya al-kafir, ya, orang yang kafir, al-munafik, orang yang munafik, ya, al-fasik, orang yang berbuat kefasikan, pelaku dosa besar, ya, orang yang berbuat kebid'ahan dan seterusnya. Ya, ini maksud dari soal yang ke-27. Ya, disebutkan di sini sebuah dalil, ya, dari firman Allah Azza wa Jalla, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi maupun Nasrani, aulia, ba'duhum auliya'u ba'din, ya. Jadi jangan menjadikan mereka sebagai aulia, jamak dari wali. Ya, wali itu orang yang dikasihi. Jangan menjadikan mereka sebagai orang yang kalian kasihi. Ya. Sebagian mereka adalah aulia ba'din, sebagian mereka adalah menjadi wali-wali bagi sebagian yang lain, saling mengasihi di antara mereka. Karena itu jangan menjadikan mereka sebagai aulia. Ya. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang yatawallahum minkum, ya, bersikap tawalli kepada mereka. Ya, tawalli ditafsirkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-mail war ridha al-qalbi, ya, kecondongan
dan keridhaan hati kepada mereka. Yang mana ini? Yang yatawallahum. Yatawallahum itu kalau kita tarik kata dasarnya tawalli. Tawalli itu kata beliau al-mail, kecondongan, warridha al-qalbi, dan keridhaan hati. Al-muqtadi li mahabbati dinihim, yang mengandung cinta kepada agamanya mereka. Tawalli, condong, dan ridho secara hati yang mengandung kecintaan kepada agama orang-orang yang kafir tersebut. Adapun al-wala, ya, kata beliau al-wala, sikap loyalitas itu lebih umum daripada tawalli, lebih umum daripada at-tawalli. Ya, kalau menjadikan orang-orang yang kita kasihi saja tidak boleh, ya apalagi menjadikan sebagai pemimpin. Kalau menjadikan orang yang kafir saja tidak boleh kita kasihi secara hati, apalagi menjadikannya sebagai pemimpin, kan gitu sama sekalian. Ya. Nah, ila qaulihi, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Ya, ini naskah aslinya ya sama sekalian, tapi diterjemah di sini ditulis lengkap ya ayatnya. Lengkap ayatnya dari ayat 51 sampai 55. Kalau naskah asli Arabiknya, jadi yang ditulis oleh beliau sampai wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ya. Ayat 51 pertengahan itu bisa antum kasih garis bawah ya. Jadi dari ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu sampai wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sampai di situ. Kemudian ila qaulihi, sampai firman Allah pada ayat yang terakhir 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Ya, sampai amanu saja. Ini kalau kita menyamakan dengan aslinya ya. Nah, kenapa beliau tidak menulis lengkap di sini sama sekalian? Karena memang kaitan dengan soal kita nomor 27 ini masalah cinta dan benci karena Allah. Al-muwala lillah wal mu'ada li ajlih. Ya. Innama waliyukumullah di ayat yang ke-55, hanya saja wali-wali kalian adalah Allah dan Rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ya, kita cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada orang-orang yang beriman. Ya. Surah Al-Maidah 51 sampai 55. Kemudian di ayat yang lain surah At-Taubah ayat yang ke-23 sampai 24. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan aba'akum, ayah-ayah kalian, wa ikhwanakum, saudara-saudara kalian, auliya, sebagai orang-orang yang kalian kasihi, kalian cintai, kalian bersikap loyal, kalau inistahabbul kufra alal iman, kalau mereka lebih menyukai kekufuran dibanding keimanan. Tapi kalau mereka adalah orang-orang yang beriman, maka mereka adalah orang-orang yang sangat harus kita takwimi, harus kita bakti kepada mereka, ya, orang tua kita sendiri. Tapi kalau seandainya mereka orang-orang yang lebih mengedepankan kekufuran di atas keimanan, maka sikapnya adalah al-baro, berlepas diri. Ya, tentu berlepas diri tidak berarti sama sekali meninggalkan sama sekalian, karena Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mendakwahi ayahandanya. Ya, tetap mendakwahi. Ya abati kan terus mendakwahi. Ya, tapi secara hati beliau tidak mencintai ayahnya sampai beriman. Ya, namun sampai akhir hayat tidak beriman. Ya, itu tetap mendakwahi kepada orang tua seandainya ya dia dalam keadaan tidak di atas garis keislaman. Nah, ya, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya al-muwalah, loyal, sikap loyal itu artinya al-mahabbah wan nusrah. Sikap loyal itu kandungannya dua. Al-mahabbah, cinta, yang kedua an-nusrah, pembelaan. Saya ulangi, al-muwalah atau sikap cinta atau loyal. Saya ulangi ya, al-muwalah, sikap loyalitas itu maksudnya kandungannya ada dua, al-mahabbah, rasa cinta, ditambah an-nusrah, pembelaan. Jadi tidak hanya sekedar cinta, tapi ada pembelaan. Oh, saya mencintai tapi tidak
mau peduli, tidak mau membela. Itu hanya cinta saja. Tapi kalau loyal itu cinta plus membela. Ya. Sebaliknya al-mu'adah, sikap berlepas diri atau baro. Al-mu'adah, sikap berlepas diri atau antipati, itu maksudnya ada dua. Ada al-bughdu, kebencian, yang kedua an-nufrah, menjauhi. Al-bughdu, sikap kebencian, ya, maksudnya di sini kepada orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua an-nufrah, menjauhi. Ya. Ini beliau menjelaskan ada sebagian manusia itu yang berlebih-lebihan, ada yang menyia-nyiakan. Ya, jadi kita harus proporsional dalam hal ini sama sekalian. Yang dimaksud membenci di sini membenci dari hati kita. Tetapi secara muamalah, kalau kita perhatikan Nabi SAW tetap bermuamalah, tetap bermuamalah sampai beliau wafat, baju besi beliau tergadaikan di seorang Yahudi. Berarti ada muamalah. Ya, ada seorang sahabat yang berpesan kepada pelayannya untuk memberikan makanan kepada tetangganya yang Yahudi. Ya, artinya dalam hal muamalah maka di sini diperbolehkan. Paham jamaah sekalian ya? Diperbolehkan. Tetapi dalam masalah hati kita tidak mencintai orang-orang yang di luar Islam. Dalam bermuamalah boleh, ya, menyapa misalnya bertetangga, berjual beli, ada yang sakit kita sambangi, boleh. Nabi SAW menyambangi seorang Yahudi yang sakit. Nah, sekalian beliau dakwahi. Kok subhanallah masuk Islam, gitu ya. Paham jamaah sekalian ya? Ya, ini sikap loyal dan juga sikap membenci li ajli. Nah, kita juga membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah SWT berupa perbuatan, ya, kesyirikan yang mereka lakukan, kekufuran, ya, nifak yang mereka lakukan, termasuk juga orang yang fasik, kita tidak menyukai perbuatan orang tersebut dan sikap kefasikannya. Baik. Kemudian di ayat yang lain Allah SWT berfirman, ya, dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22, ya, lebar yang selanjutnya, ya. La tajidu qauman, engkau tidak akan dapati, ya, satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang mereka itu iman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna, akan saling berkasih sayang, man hadallaha wa rasulah, dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Beda ya. Jadi sekedar muamalah boleh, tapi ada rasa cinta loyal ini tidak. Bisa dibedakan ya. Sekedar muamalah boleh, tapi tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa kasih sayang di hati kita kepada orang-orang yang di luar Islam. Nah, ya, engkau tidak akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu saling berkasih sayang, man hadallahu wa rasulah, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian di ayat yang lain Al-Mumtahanah ayat yang ke-1 sampai 13. Ya, ini kalau dari naskah aslinya beliau hanya menyebutkan awal ayat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Bisa antum kasih garis bawah atau tanda, ya. Naskah aslinya sampai bagian pertama, baris pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Janganlah kalian menjadikan musuhku wa aduwwakum, dan musuh kalian, awliya, sebagai aulia, orang-orang yang dikasihi atau dikasih sayangi, ya, ya, ila akhir surah, sampai akhir surah, ya. Di sini disebutkan lengkap di terjemahnya, jazakallahu khairan, ya, tetapi kaitannya dengan bab kita bagian pertamanya itu, ya, ya, wa ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya. Nah, ya, sehingga kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-'abdu shadiq, ya, orang atau seorang hamba yang jujur di dalam cintanya kepada Allah, maka cintanya kepada Allah dan bencinya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang dicintai olehnya, dan membenci apa yang dibenci dan siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan, ya, konsekuensi dari al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan, ya, ikhwanifiddin, azakumullah, waktunya sudah melewati, ya. Kita cukupkan sampai di pertanyaan yang ke-27. Dengan demikian alhamdulillah kita sudah
menyelesaikan tentang syarat-syarat la ilaha illallah, yang mudah-mudahan ini tidak sekedar pemahaman kita tapi juga lebih kepada pemaknaan, pendalaman dalam kehidupan sehari-hari agar semakin maksimal ya tauhid kita, syahadat kita. Dalam hal ini adalah syahadat la ilaha illallah, dan kedepannya akan dibahas tentang syahadah Muhammadur Rasulullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan penyampaian dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Hafidz Al-Hakami membawa manfaat bagi kita, dan kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan istiqomah di atas al-haq sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.